Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di Mutiara Hadis mengkaji tentang siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita berbicara tentang siapa Ahlus Sunnah dan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan mengutip ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ala 73 millah. Hadis kama qala, disebutkan bahwa nanti setelah kewafatan Rasulullah, sebelum Rasulullah itu wafat, Rasulullah bersabda, nanti akan pecah umatku ini menjadi 73 golongan. Salat wasab'ina millah, 73 golongan akan pecah, akan ada perbedaan, ada sekte-sekte setelah kewafatan Rasulullah. Nah, sekarang sudah berapa tahun dari kewafatan Rasulullah? Rasulullah wafat itu pada tahun 11 Hijriah. Sekarang sudah 1447 Hijriah. Bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun, ribuan tahun sudah Rasulullah wafat. Muncul aliran-aliran yang sudah diprediksi oleh Rasulullah menjadi 73 golongan. Lalu Rasulullah SAW ini menyebutkan semuanya itu akan masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat. Sahabat itu menjawab, siapa itu wahai Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang mengikuti sunnah-sunnahku dan mengikuti sunnah-sunnah khulafaur rasyidin. Nah, dari hadis inilah kita tahu bahwa ketika kita sedang dihadapkan beberapa aliran di masa sekarang ini yang menyesatkan umat, yang mengkaburkan pandangan umat, maka bagaimana langkah-langkah, bagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'dham. Kata ulama, kalau kalian melihat perbedaan pendapat di kalangan umat Rasulullah, maka perintahnya adalah fa'alaikum bisawadil a'dham, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan golongan mayoritas. Maka dengan hadis ini diketahuilah bahwa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah ciri-cirinya adalah mengikuti golongan mayoritas umat Islam, mengikuti golongan-golongan yang disepakati oleh ulama, namanya ijma ulama. Jadi diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ini
yang telah disebutkan berdasarkan hadis yang sudah saya sebutkan tadi, ada 5 ciri. Kesimpulannya, kata ulama, yang pertama adalah ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah rasul. Yang kedua, ittiba' khulafa'ur rasyidin, mengikuti khulafa'ur rasyidin, mengikuti sahabat, perkumpulan sahabat yang dipimpin oleh khulafa'ur rasyidin. Yang kedua, mengikuti jamaahnya para sahabat, ijma' sahabat. Yang ketiga, mengikuti ijma' ulama. Yang nomor 4, mengikuti ijma' ulama. Dan yang nomor 5, termasuk bagian mayoritas umat Islam. Dikatakan la tajtami'u ala ummati, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini, kata Rasul, tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Dan hadis ini dijadikan sebuah dalil tentang dasar-dasar dalil-dalil yang disepakati ulama, yaitu berupa ijma' ulama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan konsep bermadhab. Kalau dalam ilmu fikih, ini madhabnya menggunakan salah satu 4 madhab: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Tidak bermadhab dari salah satu 4 madhab ini, maka dianggap keluar, dianggap orang yang ahli bid'ah, sesat ajarannya. Itu dalam konsep bermadhab dalam ilmu, dalam masalah fikih. Kebetulan di Indonesia ini kebagian mayoritas di Indonesia adalah bermadhab Imam Syafi'i. Kalau dalam ilmu tasawuf mengikuti madhab Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau dalam ilmu tauhid, ini mengikuti salah satu 2 madhab, yaitu Abul Hasan al-As'ari, dan yang kedua adalah Abul Mansur al-Maturidi. Kebetulan di Indonesia ini kebagian mengikuti pendapat dalam berakidah mengikuti mazhab Abul Hasan al-Asy'ari. Semoga ini memberikan pencerahan kepada kita tentang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, memberikan manfaat, memberikan keyakinan yang kuat di dalam menjalankan agama Islam dengan baik dan benar, terhindar dari kesesatan. Barakallah.